Halo, selamat datang di Ing Podcast Indonesia. Nah, di sini aku dan temanku bakal memandu jalannya acara podcast ini nih guys. Sebelumnya kenalin dulu, aku Keiza Ananda Maharani dan RRP-nya 041 dari Departemen Studi Pembangunan ITS. Dan ini temen aku. Hai guys, kenalin aku Naila Zahra, NRP 071 dari Studi Pembangunan juga. Nah, di sini kita akan bahas apa nih, Kaiza? Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang bonus demografi nih, Kak. Oh, bonus demografi ya? Katanya nih Kak, kan kebetulan judul podcast kita itu bonus demografi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kira-kira itu bisa sebagai jendela peluang atau jendela bencana ya? Wah, iya juga ya. Tapi, nah kita kan topiknya juga bagaimana peran demografi dalam pembangunan nih. Secara kita harus pembangunan gitu ya kan. Jadi kita akan bahas sisi demografi dalam pertumbuhan ekonominya nih. Oke. Untuk tahu jawabannya kita perlu undang narasumber nih Kak. Betul banget nih. Kita undang masuk ke dua narasumber kita ya. Pada siap nih. Pada siap nih. Oke. Hai. Kenalan dulu dong. Kenalin, aku Fania, NRP 008 dari Departemen Studi Pembangunan ITS. Halo, aku Muhammad Stapulude dengan NRP 011 dari Studi Bangunan ITS juga. Oke. Jadi kita di sini mau nanya-nanya nih Kak Huda dan Kak Fania. Dari yang tema yang kita angkat, topik yang kita angkat nih, kira-kira secara umum dulu lah ya, bonus demografi itu apa gitu? Bonus demografi ya. Kalau bonus demografi itu adalah suatu kondisi di mana populasi suatu negara itu didominasi oleh individu-individu usia produktif. Nah, rentang usianya itu di sekitar 15 sampai 64 tahun. Nah, hal ini juga menciptakan peluang besar bagi negara-negara seperti di Indonesia contohnya. Nah, itu bisa meningkatkan performa ekonomi industrinya. Nah, dan bonus demografi ini terjadi ketika angka kelahiran total dan angka kematian bayi itu menurun. Jadi usia produktif itu meningkat di suatu negara. Nah, itu tuh bisa memberikan dampak yang positif, tapi juga bisa memberikan dampak yang negatif jika tidak ditangani dengan tepat. Kira-kira nih Kak, kan kita sebagai warga Indonesia kan pasti penasaran kan ya. Kira-kira tuh kapan sih Indonesia mengalami bonus demografi gitu? Kapan sih? Indonesia sendiri ya, kalau Indonesia sendiri itu diperkirakan akan mengalami bonus demografi itu sekitar antara tahun 2030 sampai 2045, yang mana itu jumlah usia produktifnya itu bisa mencapai 64% kalau nggak salah ya. Itu dari total jumlah penduduk sekitar 297 juta jiwa di Indonesia. Tapi aku kayak dengar-dengar kalau Indonesia tuh udah mulai mengalami bonus demografi tahun ini gitu. Kita sempat baca-baca di bener nggak sih? artikel gitu. Iya, emang bonus demografi itu Indonesia sudah mengalami tahun ini 2020 sampai tahun 2030. Tapi Indonesia kan ada visi, yaitu Indonesia Emas tahun 2045. Nah, nanti itu pada tahun 2045 Indonesia tuh memperkirakan jumlah usia produktif mereka itu akan mencapai 64%. Tinggi juga ya. Lumayan. Nah, dengan adanya itu visi Indonesia Emas 2045 ya tadi. Itu kira-kira ada nggak sih manfaat bonus demografi sendiri untuk Indonesia ini? Ada, yang pertama itu ada manfaat ekonomi ya pastinya. Jadi ketika pertumbuhan usia produktif meningkat, itu nanti akan menyebabkan pengeluaran belanjanya juga meningkat dan menggerakkan perekonomian satu negara. Terus ada juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jadi ketika terjadi bonus demografi, itu tuh suatu negara itu berkesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM mereka. Dan nantinya itu akan menciptakan peningkatan kualitas tenaga kerja mereka. Itu ada berarti bersinggungan dengan pendidikan dan juga pelatihan ya? Iya. Kalau bentuk pendidikan dan pelatihannya nih kira-kira kayak apa nih kapannya? Kalau bentuk dan pelatihan sendiri itu bisa seperti pelatihan sebelum prakerja atau bisa pelatihan kewirausahaan. Nah, itu nantinya itu juga bisa menaikkan sumber daya manusia yang tadi disebutkan. Nah, tak hanya itu juga ada dua lagi manfaat. Itu yang pertama itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah,
itu bisa seperti peningkatan pendapatan dan juga pengeluaran belanja yang dilakukan. Nah, yang kedua itu bisa meningkatkan daya saingnya tersendiri. Nah, itu bisa seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia sendiri dalam pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, dengan manfaat-manfaat yang tadi itu pemerintah Indonesia itu perlu mempersiapkan dan memanfaatkan itu bonus demografi secara baik dan secara optimal. Dan itu bisa membuat dampak positif bagi penduduk Indonesia. Berarti bonus demografi ini manfaatnya banyak juga ya, bagi untuk Iya, pertumbuhan ekonomi ya kakak-kakak semuanya. Boleh banget nih. Untuk tantangan sendiri gitu, kira-kira ada nggak sih yang mungkin akan dihadapi oleh Indonesia gitu? Secara kan Indonesia kan negaranya lumayan luas ya, kayak Sabang sampai Merauke gitu. Ada nggak sih kak? Ada sih pastinya. Jadi kan Indonesia itu banyak ya penduduknya. Apalagi nanti ketika bonus demografi kan peningkatan penduduk yang usia produktif. Tapi ketika tidak diiringi dengan tingkat banyaknya tenaga pendidik, nah itu bisa menjadi tantangan tersendiri untuk negara tersebut. Terus ada juga ketika terjadi penambahan usia produktif, nah itu bisa terjadi pengangguran, terus kriminalitas dan isu sosial yang lainnya. Kayak gitu. Berarti emang kita tuh emang harusnya ini ya meningkatkan kualitas SDM juga ya. Betul, kayaknya penting banget ya. Jadi kita dapat manfaat daripada bonus demografi itu sendiri ya Kak. Itu juga menjadi tantangan bagi kita generasi muda contohnya. Kayak kan kita generasi Z ya kakak. Benar-benar kita Gen Z semua nih. Iya. Semua. Nah, untuk itu generasi muda seperti kita itu perlu meningkatkan sumber daya manusia kita sendiri, yang mana sekarang kan sudah dijajah oleh revolusi industri 5.0 ya, yang mana udah didominasi oleh AI. AI itu jadi masalah juga. Iya itu. Nah, untuk itu udah ada contohnya sendiri, seperti Kementerian Tenaga Kerja itu sudah memodernisasi itu Balai Latihan Kerja atau BLK, yang mana program-program magang di sana itu bisa diikuti, yang mana bisa meningkatkan sumber daya manusia ini tersebut, yang mana kita bisa mengalahkan AI gitu. Keren banget ya ternyata. Iya. Pemerintah udah ngadain wadah gitu ya untuk kita untuk menanggulangi revolusi industri 5.0 ini. Nah, Biar kita nggak akan kalah sama AI gitu ya. Bener banget. meskipun kita juga butuh AI ya. Jadi ya ada instan semua, jadi AI tetap ya. Bener banget. Jadi dengan manfaat-manfaat yang ada itu tadi, gimana tantangan juga ya dan tantangan juga Iya. ya, bagaimana sih cara kita untuk memanfaatkan bonus demografi ini demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat nih Kak? Betul. Nah, dari tadi kan kita bahas SDM ya. Itu makanya dari itu tuh penting banget buat suatu negara itu mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi kayak melalui pelatihan dan pendidikan tadi seperti yang disebutkan Kak Huda tadi. Terus ada juga memperluas pasar tenaga kerja. Jadi biar usia produktif itu mereka bekerja, nanti kan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga. Nah, selain itu juga kita harus mengelola pertumbuhan populasi kita sendiri sebagai manusia ya. Karena kita itu populasinya itu perlu dikontrol untuk menjaga agar rasio ketergantungan itu bisa berada di titik yang optimal, yang mana bisa kalau terlalu tinggi itu bisa menyebabkan yang namanya membebani pertumbuhan ekonominya sendiri, nanti bisa membengkak seperti itu. Nah, untuk itu bisa dijaga dengan baik. Nah, selain itu juga kita harus meningkatkan tingkat kesadaran kesehatan penduduk sendiri. Seperti contohnya itu pemerintah itu sekarang kan juga harus mendukung dan juga meningkatkan kualitas asuransi kesehatan dan mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung kesehatan masyarakat. Ya, seperti contohnya kan BPJS itu ya bisa. Iya itu. Kalau mengelola pertumbuhan populasi itu mungkin dengan KB itu ya? Iya, KB juga bisa. Oh iya, berarti untuk kelahiran, kematian. Ya, jadi bisa terkontrol gitu. Oke, jadi segitu aja untuk podcast hari ini ya para. Kita udah sampai ke penghujung podcast nih guys ya. Jadi terima kasih dulu dong kepada dua narasumber kita. Terima kasih buat Huda dan narasumber ya. Kita jadi kayak buka insight baru gitu. Tahun baru bonus demografi. Betul gitu. banget. Iya. Thank you Kak Huda dan Kak Thank you, Fania. kembali ya. Dadah. Dadah guys. Dadah.
4, 3, 2, 1, Close.